lagi bersama gua David Pramuditya di video sharing video pengalaman hidup. Sebelumnya gua minta maaf karena baru sempat konten lagi, baru sempat aktif lagi bikin video karena satu dan lain hal. Semoga Sobat Ajaib juga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberlimpahan dari Tuhan dan semesta. Amin. Dalam video kali ini gue mau kasih cerita. Jadi belum lama gue nongkrong sama temen gue, terus temen gue ini ngasih beberapa cerita. Cerita pertama tentang 3 orang pemuda. Jadi ada 3 orang pemuda yang ingin merantau ke luar desanya gitu ya. Katakanlah pemuda 1, pemuda 2, dan pemuda 3. Nah, ketiga pemuda ini sebelum pergi mereka meminta doa dulu, meminta restu kepada ayahnya atau kepada bapaknya. Jadi sebelum mereka pergi, mereka bertiga meminta doa kepada bapaknya. Saat bertemu dengan bapaknya, si bapak ini bertanya, apa yang bisa bapak bantu? Kalian ingin didoakan apa? Seperti itu. Kemudian pemuda pertama bilang, Pak, doain, atau saya minta supaya saya didoain diberi kedikdayaan atau kewibawaan. Lalu pemuda kedua dia bilang, Pak, tolong doakan saya supaya saya diberi ilmu kebal dari senjata tajam. Dan pemuda ketiga dia minta, Pak, doakan saya semoga saya selamat selalu dan sehat selalu. Singkat cerita, si bapak ini ngabulin semua permintaan dari ketiga pemuda ini, dari ketiga anaknya. Nah, setelah itu mereka pergi rantau. Mereka bertiga berangkat untuk mencari rezeki, untuk mencari pekerjaan. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian kembalilah ketiga pemuda ini kepada bapaknya, kepada ayahnya. Nah, sesampainya di rumah, pemuda pertama ini langsung protes, dan pemuda kedua, Pak, kenapa kok saya selalu disebelin atau selalu diemosiin sama teman-teman sekitar, sama orang-orang sekitar gitu. Dan pemuda kedua pun berkata, saya juga, Pak, kenapa setiap hari saya selalu berantem dan selalu diacungkan dengan senjata tajam. Bahkan saya sempat kena bacok saat perkelahian tersebut. Untung saya punya ilmu kebal, seperti itu. Nah, pemuda yang terakhir, pemuda yang ketiga, tidak berkata apa-apa. Lalu si bapak bertanya ke pemuda ketiga, Nak, dari 2 kakak-kakakmu kenapa kamu tidak komentar apapun? Seperti itu. Terus kata pemuda ketiga, dia bilang, Pak, kemanapun saya pergi saya selalu selamat, saya selalu sehat, dan saya selalu diberi kemudahan.
Jadi saya tidak bisa berkomentar apapun selain bersyukur dan berterima kasih atas doa yang Bapak berikan kepada saya. Dari cerita tadi, kadang apa yang kita inginkan itu gak selalu sesuai dengan apa yang kita pikir gitu ya. Malah justru hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele itu justru malah lebih cepat untuk mendapatkan peluang, terutama peluang rezeki. Kayak contoh tadi si pemuda ketiga, permintaannya dia itu, keinginannya itu simpel, cuman pengen selamat, terus bisa sehat terus. Maka kemanapun dan dimanapun si pemuda ketiga ini selalu selamat, selalu sehat, dan peluang untuk mendapat rezekinya pun semakin besar ya. Sementara kebalikannya dengan kedua pemuda yang pertama dan kedua tadi, mereka justru malah mendapat masalah dari apa yang mereka pengen, apa yang mereka inginkan. Yang satu minta supaya berwibawa atau dikdaya, yang satu lagi minta untuk kebal gitu ya. Jadi yang datang malah masalah yang mereka dapatkan, bukan rezeki yang mereka dapatkan. Jadi sobat ajaib, kadang kita mesti lebih benar-benar tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, supaya peluang untuk mendapat rezeki atau mendapat kehidupan yang lebih baik juga lebih besar peluangnya. Tapi itu sobat ajaib. Nah, cerita yang berikutnya ini cerita tentang jalur Transjakarta ya, atau busway. Jadi belum lama kita tahu jalur Transjakarta ini atau busway ini sebelumnya dibuat dengan kondisi yang rata dengan jalan, dan dari situ banyak kendaraan bermotor yang melewati si jalur Transjakarta tersebut. Nah, seharusnya jalur Transjakarta atau busway itu hanya boleh dilalui untuk bis Transjakarta seperti itu ya. Cuman karena banyak masyarakat yang ingin cepat dan menghindari kemacetan, akhirnya lewatlah jalur Transjakarta tersebut. Nah, semakin lama, selang beberapa waktu kemudian, jalur Transjakarta ini ditinggiin dengan harapan mulai tidak bisa dilewati untuk kendaraan bermotor seperti itu. Namun bukannya semakin berkurang, malah semakin banyak. Akhirnya makin kesini jalur busway-nya sudah ditinggikan, jalur Transjakartanya sudah ditinggikan, dan sekarang malah ditambah dengan pembatas jalan yang kalau motor itu sudah masuk jadi nggak bisa buat keluar ya, karena sudah ditambah dengan pembatas jalan yang cukup tinggi seperti itu. Nah, singkat cerita, saat kondisi jalur Transjakarta yang sudah
tinggi dan sudah ditambah dengan pembatas jalan yang tinggi juga, adalah polisi di depan yang bersiap untuk menindak atau melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang melewati jalur Transjakarta tersebut. Karena panik, beberapa kendaraan bermotor yang terjebak di jalur Transjakarta buru-buru untuk bisa keluar dari jalur Transjakarta tersebut. Bagaimana caranya? Mereka saling membantu mengangkat motor pertama, dibantu dengan motor di belakangnya, terus seperti itu sampai akhirnya di motor terakhirnya sudah membantu gitu ya, malah dia yang ditinggal. Jadi karena dia sendiri kan berat, nggak bisa untuk angkat motornya sendiri, sementara motor-motor yang lain sudah berhasil keluar dari jalur Transjakarta, dari busway tersebut. Malah dia motor terakhir yang tidak bisa keluar dari jalur Transjakarta tersebut. Jadi Sobat Ajaib, dari cerita pemotor yang masuk jalur Transjakarta, setidaknya kita bisa ambil dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu, kalau kita mau bantu orang lain, ya kita bantu diri kita dulu, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa membantu diri kita, baru kita bisa bantu orang lain juga, seperti itu. Nah, sudut pandang yang kedua, kita jangan pernah lupa dengan siapa yang udah membantu kita sebelumnya. Seperti contoh tadi, kayak kita sudah dibantu sama kendaraan bermotor sebelumnya dan kita sudah selamat keluar dari jalur Transjakarta, seenggaknya kita bantu untuk bisa keluar juga dari jalur Transjakarta tersebut. Jadi seperti itu cerita di konten ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita-cerita tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas. Sobat Ajaib bisa komentar, bisa like dan bagikan jika video ini bermanfaat bagi Sobat Ajaib. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di konten atau video catatan ajaib selanjutnya. Salam ajaib.